Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Cik Daramanja dari Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai suatu metode analisis postur kepala berbasis konbim komputer tomografi atau CBCT yang dilakukan secara 3 dimensi. Metode ini memanfaatkan perangkat lunak on-demand 3D untuk proses identifikasi landmark anatomi serta penentuan orientasi kraniofasial secara akurat. Analisis postur kepala merupakan aspek penting dalam evaluasi hubungan antara struktur kraniofasial dan vertebra servikal yang memiliki implikasi dalam bidang ortodonti, radiologi dentomaksilofasial, serta perencanaan perawatan klinis. Dalam prosedur ini dilakukan standarisasi orientasi citra CBCT terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penentuan landmark cephalometry, pembentukan garis referensi, hingga pengukuran sudut postur kepala menggunakan bantuan perangkat lunak desain grafis. Diharapkan metode ini dapat memberikan pendekatan yang sistematis, terukur, dan memiliki tingkat reproduksibilitas yang baik dalam analisis postur kepala berbasis radiograf 3 dimensi. Metode ini melakukan analisis postur kepala menggunakan citra konbim computed tomography atau CBCT. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak on-demand 3D yang memungkinkan evaluasi struktur kraniofasial secara 3 dimensi melalui tampilan multiplanar reconstruction. Sebelum dilakukan pengukuran, citra CBCT harus terlebih dahulu direorientasi dan distandarisasi untuk memastikan bahwa seluruh landmark anatomi dapat diidentifikasi secara akurat dan konsisten. Proses ini dimulai dengan penentuan landmark dasar kranium yang akan digunakan sebagai referensi orientasi. Membuka data CBCT dan mengaktifkan tampilan MPR. Dataset CBCT pasien terlebih dahulu dibuka pada perangkat lunak on-demand 3D. Setelah data berhasil dimuat, operator mengaktifkan tampilan multiplanar reconstruction atau MPR, yang menampilkan 3 bidang irisan anatomi secara bersamaan, yaitu sagittal plane, coronal plane, axial plane. Ketiga bidang ini saling terhubung melalui MPR guide line, yaitu garis panduan yang berpotongan pada satu titik yang sama pada ketiga tampilan. Keberadaan MPR guide line memungkinkan operator untuk melakukan navigasi secara simultan pada ketiga bidang irisan, sehingga lokasi anatomi yang diamati dapat dipastikan secara 3 dimensi. Penentuan landmark yang digunakan adalah landmark cephalometry. Titik A, yaitu titik paling posterior pada curvatur spina nasalis anterior. Titik B, yaitu titik paling posterior pada profil processus alveolaris mandibula. Titik N atau nasion, titik paling anterior pada sutura frontonasal di bidang mid sagittal. Titik S atau sela, yaitu pusat geometris kontur sela tursika. Titik CV2SP, yaitu titik paling posterior dan superior dari badan cervical vertebra kedua. Titik CV2IP, yaitu titik paling infero-posterior dari vertebra kedua. Titik CV4IP, yaitu titik paling posterior dan inferior dari badan cervical vertebra keempat. Contoh penentuan landmark. Menentukan landmark sela atau S. Operator memindahkan titik perpotongan MPR guide line menuju area sela tursika dengan menggeser guide line secara perlahan sambil memperhatikan perubahan struktur anatomi pada ketiga tampilan irisan. Identifikasi awal dilakukan dengan tampilan sagittal, karena pada bidang ini, struktur sela tursika dapat terlihat dengan paling jelas. Sela tursika merupakan depresi pada tulang sphenoid yang berbentuk seperti pelana dan berfungsi sebagai tempat kelenjar hipofisis.
Pada tampilan sagital, operator mengidentifikasi batas anterior dan posterior dari fosa hipofisis. Kemudian, menentukan titik sela sebagai titik tengah dari fosa tersebut. Setelah titik sela diidentifikasi pada tampilan sagital, posisi landmark tersebut kemudian diverifikasi pada tampilan koronal. Pada bidang ini, operator memastikan bahwa titik tersebut berada tepat pada garis tengah kranium tanpa adanya deviasi ke sisi kanan atau kiri. Langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan pada tampilan aksial. Pada bidang ini, operator memastikan bahwa guideline benar-benar berada pada pusat struktur sela tursika, baik secara mediolateral dan juga anteroposterior. Proses verifikasi pada ketiga bidang irisan ini sangat penting untuk memastikan bahwa landmark sela ditempatkan secara akurat dalam ruang 3 dimensi. Setelah posisi sela telah terkonfirmasi pada ketiga tampilan, titik tersebut ditetapkan sebagai landmark referensi awal dalam orientasi kraniofasial. Penentuan landmark nation. Langkah selanjutnya adalah menentukan landmark nation atau titik N. Operator kembali menggeser MPR guideline menuju area sutura frontonasal. Identifikasi awal dilakukan pada tampilan sagital, di mana nation terlihat sebagai titik paling anterior pada pertemuan antara tulang frontal dan juga tulang nasal. Titik nation ditentukan pada perpotongan sutura frontonasal pada garis tengah wajah. Setelah titik ditentukan, posisi landmark kembali diverifikasi pada tampilan koronal untuk memastikan bahwa titik berada tepat pada midline kraniofasial. Verifikasi tambahan juga dilakukan pada tampilan aksial untuk memastikan bahwa posisi titik tidak mengalami deviasi anteroposterior ataupun lateral yang dapat mempengaruhi akurasi garis referensi yang akan dibuat. Penentuan garis CVT. Langkah berikutnya adalah menentukan cervical vertebra tangan atau CVT. Pada tampilan sagital, operator mengidentifikasi tepi posterior dari tangan cervical vertebra, garis yang melalui CV2SP dan CV4IP. Garis ini digunakan untuk merepresentasikan orientasi kolumna cervical bagian atas dalam analisis postur kepala. Langkah berikutnya adalah identifikasi struktur vertebra cervical kedua atau C2. Pada tampilan sagital, operator mengidentifikasi prosesus odontoid serta batas posterior dari korpus vertebra C2. Garis OPT atau odontoid proses tangan kemudian dibuat dengan menarik garis yang melalui CV2IP dan CV2SP. Garis ini menggambarkan hubungan antara posisi kepala dan vertebra cervical bagian atas. Penentuan nasal line atau NL. Langkah berikutnya adalah menentukan titik anterior nasal spine atau ANS dan titik posterior nasal spine atau PNS. Pada tampilan sagital, operator mengidentifikasi ANS sebagai proyeksi tulang paling anterior pada dasar rongga hidung. Selanjutnya, PNS diidentifikasi sebagai titik paling posterior pada tulang palatina yang membentuk batas posterior palatum keras. Kedua landmark ini kemudian diverifikasi pada tampilan koronal dan aksial untuk memastikan bahwa posisi titik berada tepat pada garis tengah maksila. Setelah kedua titik teridentifikasi dengan akurat, dibuat garis yang menghubungkan ANS dan PNS yang dikenal sebagai nasal line atau NL. Garis ini merepresentasikan orientasi maksila terhadap dasar kranium. Penentuan sudut postur kepala pada Corel Draw. Yang pertama, import citra ke perangkat lunak design. Citra hasil ekspor diimpor ke dalam perangkat lunak Corel Draw. Dilakukan penyesuaian ukuran atau resize dan orientasi citra tanpa mengubah proporsi anatomi untuk memastikan kesesuaian visual dalam proses analisis. Identifikasi landmark anatomi.
landmark anatomi yang relevan untuk analisis postur kepala ditentukan pada gambaran sagital. Penentuan landmark dilakukan secara teliti dengan mengacu pada definisi anatomi yang telah distandarisasi. Landmark ini berfungsi sebagai titik acuan dalam pembentukan garis postur kepala. Pembentukan garis referensi postur kepala. Menggunakan fitur two-point line pada CorelDRAW, dilakukan penarikan garis dengan menghubungkan dua titik landmark yang telah ditentukan. Garis yang dibentuk dapat berupa garis horizontal, vertikal, maupun garis miring sesuai dengan parameter analisis postur kepala, misalnya garis kraniofacial atau cervical. Proses ini dapat diulang untuk membentuk lebih dari satu garis referensi yang diperlukan dalam analisis sudut. Verifikasi dan penyesuaian garis. Setiap garis yang telah dibuat diperiksa kembali untuk memastikan ketepatan posisi terhadap landmark anatomi. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian posisi garis agar benar-benar merepresentasikan hubungan antar landmark secara akurat. Pengukuran sudut postur kepala. Pengukuran sudut dilakukan menggunakan fitur Angular Dimension pada CorelDRAW. Dua garis referensi yang telah terbentuk dipilih untuk menghasilkan nilai sudut secara otomatis oleh sistem. Sudut yang dihasilkan merepresentasikan parameter postur kepala pada bidang sagital. Pencatatan dan dokumentasi hasil. Nilai sudut yang diperoleh dicatat sebagai data kuantitatif untuk analisis lebih lanjut. Hasil pengukuran dapat disimpan dalam bentuk file proyek maupun diekspor sebagai gambar dengan anotasi sudut. Dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk memudahkan proses evaluasi dan validasi. Sebagai penutup, metode analisis postur kepala berbasis citra CBCT ini menekankan pentingnya ketelitian dalam setiap tahapan, mulai dari reorientasi citra, identifikasi landmark anatomi, serta proses pengukuran sudut. Penggunaan tampilan multiplanar reconstruction pada on-demand 3D memungkinkan evaluasi struktur secara 3 dimensi sehingga meningkatkan akurasi dalam penentuan titik referensi. Selanjutnya, pemanfaatan perangkat lunak CorelDRAW dalam pembentukan garis dan pengukuran sudut memberikan kemudahan dalam memperoleh data kuantitatif yang presisi. Dengan mengikuti prosedur yang terstandarisasi, metode ini diharapkan mampu menghasilkan data yang konsisten, valid, serta dapat direplikasi pada berbagai kasus klinis maupun penelitian. Kedepan, pendekatan ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, baik melalui integrasi dengan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan maupun peningkatan akurasi analisis digital dalam bidang kedokteran gigi dan kraniofasial. Demikian pemaparan metode ini disampaikan, semoga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan analisis postur kepala berbasis radiografi 3 dimensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.